David Alaba bertekad memperebutkan posisi sebagai bek utama Real Madrid. Situasi bek tengah Real Madrid telah stabil sejak awal musim, terutama dengan masuknya Dean Huijsen dan menjadi pemimpin di lini pertahanan. Namun, cedera pemain Spanyol tersebut kembali membuat sang manajer berpikir keras menjelang pertandingan malam ini melawan Getafe, dengan Eder Militao menjadi satu-satunya pemain inti yang dijamin di lini pertahanan. David Alaba dan Raul Asensio adalah satu-satunya pengganti alami yang tersedia di dalam skuad, dan semua indikasi menunjukkan bahwa Raul Asensio adalah pilihan yang lebih disukai mengingat usianya dan catatan kebugarannya yang relatif lebih baik. Namun, Alaba bertekad untuk mengubah hal itu. Menurut AS, ia ingin kembali menjadi bagian yang lebih penting dari rencana sang manajer. Seperti yang disampaikan oleh publikasi tersebut, bintang Austria tersebut merasa bebas dari rasa sakit dan telah pulih sepenuhnya dari berbagai kemunduran yang dihadapinya selama setahun terakhir. Kini, ia bertekad untuk meningkatkan posisinya di dalam skuad. Alaba tidak ingin menjadi bek tengah pilihan kelima di klub dan ingin kembali menjadi Alaba yang dulu, yang diandalkan manajemen sebagai opsi yang praktis dan berpengalaman. Untuk mencapai hal yang sama, sang pemain harus menunjukkan bahwa ia memang telah kembali ke performa terbaiknya dan cedera yang dialaminya tidak membuatnya melambat. Lebih lanjut, ia harus membuktikan bahwa ia dapat tetap konsisten, tidak hanya dalam performanya tetapi juga kebugarannya. Rencana Luka Modric pulang ke Real Madrid usai kontraknya di AC Milan habis. Gelandang veteran Luka Modric dikabarkan menyusun rencana untuk kembali ke Real Madrid usai masa baktinya dengan AC Milan berakhir. Meskipun tampil gemilang di Liga Italia, sang maestro asal Kroasia tampaknya telah memikirkan langkah berikutnya setelah gantung sepatu. Luka Modric bergabung dengan AC Milan pada bursa transfer musim panas 2025, setelah kontraknya di Real Madrid berakhir. Ia datang secara gratis dan menandatangani kontrak hingga Juni tahun 2026, dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Meski sempat diragukan karena usianya yang sudah menginjak 40 tahun, Modric langsung membuktikan kualitasnya di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Dalam 6 pertandingan awal Liga Italia tahun 2025 sampai tahun 2026, ia tampil sebagai starter dan menjadi pengatur ritme permainan Milan. Namun menurut laporan Defensa Central, Modric berencana meninggalkan San Siro setelah kontraknya selesai pada Juni tahun 2026. Kembali ke Real Madrid bukan sekadar wacana emosional bagi Modric, tulis laporan yang dikutip dari Defensa Central, ia sudah menyiapkan rencana jangka panjang untuk kembali ke Santiago Bernabeu dalam peran baru. Setelah menutup karirnya di Milan, Luka Modric disebut ingin kembali ke Real Madrid pada tahun 2027, namun, bukan sebagai pemain, melainkan sebagai duta besar klub atau anggota staf pelatih. Marc Guehi dipastikan berstatus gratisan pada musim panas 2026, Real Madrid siap menampung. Real Madrid dikabarkan tengah menyiapkan langkah strategis untuk mendatangkan bek tengah baru pada bursa transfer musim panas 2026. Menariknya, Los Blancos berencana merekrut bek anyar tanpa mengeluarkan biaya transfer alias gratis. Beberapa nama telah masuk daftar incaran Real Madrid, namun satu di antaranya hampir pasti tersedia dengan status bebas transfer yakni Marc Guehi. Dalam beberapa pekan terakhir, Real Madrid disebut memantau situasi bek andalan Crystal Palace itu, yang juga diminati klub-klub besar seperti Liverpool dan Barcelona. Kontrak Guehi bersama Palace akan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2026, manajer The Eagles, Oliver Glasner, telah mengonfirmasi sang pemain tidak akan memperpanjang kontraknya. Saya merasa Marc sudah memberitahu kami jika dia tidak akan menandatangani kontrak baru, jadi dia akan pergi tahun depan, ucap Glasner. Selain Marc Guehi, Real Madrid juga memantau situasi dua bek lain, Ibrahima Konate, Liverpool, dan Dayot Upamecano, Bayern Munchen. Namun, sumber internal menyebut Marc Guehi adalah kandidat paling ideal untuk bergabung ke Santiago Bernabeu. Dalam 2 hingga 3 musim terakhir, performa pemain berusia 25 tahun itu terus meningkat. Dia kini menjadi satu di antara pilihan utama di lini belakang timnas Inggris dan berpeluang besar tampil di Piala Dunia 2026. Ketenangan, kemampuan membaca permainan, dan kecepatan dalam duel 1 lawan 1 membuat Guehi menjadi sosok yang sangat menarik bagi Real Madrid, apalagi, dia bisa didapatkan tanpa biaya transfer. Sumber internal menyebut Marc Guehi tertarik bermain untuk Real Madrid jika ada tawaran konkret yang datang. Jika transfer itu terwujud, dia akan menjadi pemain Inggris ketiga yang bergabung dalam 4 tahun terakhir, mengikuti jejak Jude Bellingham dan Trent Alexander-Arnold.
Kehadiran Guehi juga diyakini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi pertahanan Madrid, terutama untuk menambah kedalaman skuad di lini belakang yang saat ini masih mengandalkan Antonio Rudiger, Eder Militao, dan David Alaba. Dua bek kanan Real Madrid cedera, Valverde jadi solusi darurat. Cedera yang menimpa Dani Carvajal dan Trent Alexander-Arnold membuat Real Madrid kembali harus berimprovisasi. Pelatih Xabi Alonso kini mempercayakan posisi bek kanan kepada Federico Valverde, ia merupakan gelandang serba bisa. Valverde dapat kembali jadi solusi darurat di tengah krisis lini belakang Los Blancos. Real Madrid telah kembali berlatih pada Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2025 di kompleks latihan Valdebebas. Dalam sesi tersebut, Dani Carvajal dan Trent Alexander-Arnold terlihat sudah berlatih ringan di pinggir lapangan, namun, masih muncul keraguan besar apakah keduanya bisa segera dimainkan. Menurut laporan Mundo Deportivo, Valverde akan kembali menjadi opsi darurat untuk mengisi posisi bek kanan. Ia akan kembali ditampilkan ketika Real Madrid menghadapi Getafe pada lanjutan pekan ke-9 La Liga 2025. Valverde juga bisa melanjutkan peran tersebut dalam pertandingan Liga Champions melawan Juventus. Media Spanyol itu juga menyebutkan bahwa ada kemungkinan kecil Valverde akan tampil sebagai bek kanan pada laga El Clasico, yakni ketika melawan Barcelona pada tanggal 26 Oktober mendatang, bergantung pada kondisi Alexander-Arnold dan Carvajal, apakah keduanya bisa pulih tepat waktu atau tidak. Pelatih Xabi Alonso kini harus kembali berimprovisasi dan segera menemukan solusi terbaik untuk posisi bek kanan. Saat ini, ada dua opsi darurat yang bisa dimainkan di posisi tersebut. Raul Asensio pernah diturunkan sebagai bek kanan ketika menghadapi wakil Kazakhstan, Kairat FC di Liga Champions UEFA pada tanggal 30 September lalu. Sementara itu, Valverde, meski sempat terlihat melakukan pemanasan jelang kick-off melawan Kairat FC, namun akhirnya Asensio yang dipercaya masuk ke dalam starting 11. Real Madrid siap rombak lini belakang pada 2026, 3 hengkang, 2 datang. Real Madrid dikabarkan akan melakukan perubahan besar di lini pertahanan pada musim panas 2026. Klub ibu kota Spanyol itu disebut sudah menyiapkan rencana jangka panjang untuk memperkuat sektor belakang. Menurut laporan Vicajes, Madrid berencana melepas 3 pemain belakang senior, Antonio Rudiger dan David Alaba akan dibiarkan pergi dengan status bebas transfer, sementara Raul Asensio juga kemungkinan hengkang karena tak cocok dengan sistem Xabi Alonso. Sebagai gantinya, Los Blancos ingin mendatangkan 2 bek tengah baru tanpa biaya transfer, mereka adalah Dayot Upamecano dan Ibrahima Konate, yang kontraknya akan habis pada akhir musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Kedua pemain asal Prancis itu dianggap bisa menambah kualitas dan kedalaman skuad Madrid, namun, persaingan untuk mendapatkan tanda tangan keduanya diprediksi akan cukup ketat dari beberapa klub besar Eropa. Tujuan utama dari perombakan ini adalah membangun sistem rotasi pertahanan yang kuat dan fleksibel. Madrid ingin menciptakan keseimbangan antara pengalaman dan energi muda untuk menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi. Rencananya, lini belakang Madrid akan dibentuk dari kombinasi Dean Huijsen, Eder Militao, Upamecano, dan Konate. Struktur ini memungkinkan Xabi Alonso menggunakan formasi 4-3 back sesuai kebutuhan lawan. Kepergian Rudiger dan Alaba akan menandai perubahan generasi di jantung pertahanan. Manajemen klub menilai gaya bermain keduanya sudah tidak sepenuhnya cocok dengan arah taktik yang ingin diterapkan Alonso. Madrid ingin memastikan pertahanan mereka tetap solid dan kompetitif di semua ajang. Kehadiran Upamecano dan Konate diharapkan dapat membawa kecepatan, kekuatan, dan kemampuan membangun serangan dari belakang. Selain itu, kombinasi Huijsen dan Militao akan memberi kedalaman penting ketika tim menghadapi cedera atau rotasi pemain. Struktur baru ini diharapkan menjaga konsistensi performa sepanjang musim. Keputusan gila, Romelu Lukaku menuju Real Madrid. Agen Romelu Lukaku telah mengungkapkan bahwa ex-bos Real Madrid Carlo Ancelotti pernah mempertimbangkan untuk merekrut striker Belgia tersebut sebelum klub mengalihkan fokus mereka ke Kylian Mbappe. Penyerang Napoli itu dilihat sebagai opsi jangka pendek, tetapi Madrid memilih untuk menunggu keputusan yang akhirnya membawa superstar Prancis itu ke Bernabeu dengan transfer gratis dari Paris Saint-Germain. Dalam sebuah wawancara,
agen terkenal Federico Pastorello mengungkapkan kejutan dalam sejarah transfer terbaru. Hubungan singkat Lukaku dengan Madrid, striker Belgia yang kini di Napoli tersebut, ternyata sempat menarik perhatian Ancelotti pada tahun 2023 ketika Los Blancos mencari opsi untuk memperkuat lini serang mereka. Pada saat itu, Madrid masih menunggu target jangka panjang mereka, Mbappe. Menurut Pastorello, klub tidak mau mengeluarkan dana untuk transfer pinjaman sambil menunggu kedatangan pemain asal Prancis tersebut. Kemudian, Madrid membuat keputusan pragmatis dengan membawa kembali produk akademi mereka, Joselu, pilihan yang akhirnya membuahkan hasil. Pemain asal Spanyol tersebut terbukti instrumental dalam membantu mereka memenangkan La Liga dan Liga Champions, mengubah taruhan biaya rendah menjadi cerita sukses.